Salah satu kerajaan tertua di Pulau Jawa, setelah Kerajaan Kutai di Kalimantan adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Menurut sumber, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu terbesar di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358 M. Raja Jayasinghawarman memimpin pelarian keluarga kerajaan yang berhasil meloloskan diri dari musuh. Di mana kala itu, Kerajaan Salakanagara mengalami serangan secara terus-menerus. Pada masa pengasingannya, Jayasinghawarman mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Nama Tarumanegara sendiri diambil dari nama tanaman yang tumbuh subur di tepi Sungai Citarum bernama tarum. Tanaman itu dulunya digunakan untuk pewarna benang tenun dan pengawet pakaian. Bukan hanya itu saja, tanaman ini juga merupakan komoditi ekspor terbesar dan sumber pendapatan terbesar di Kerajaan Tarumanegara. Letak Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane, yang saat ini merupakan wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura, yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahkan, Kerajaan Tarumanegara juga memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada beberapa raja Kerajaan Tarumanegara yang pernah memerintah. Berikut ini beberapa daftar raja Kerajaan Tarumanegara yang terkenal. 1. Jayasinghawarman. Raja pertama Kerajaan Tarumanegara adalah Jayasinghawarman yang memerintah dari tahun 358-382 M sekaligus pendiri Kerajaan Tarumanegara. Jayasinghawarman merupakan seorang maharsi yang berasal dari India, tepatnya adalah Salangkayana. Salangkayana mengungsi ke Nusantara karena kerajaannya diserang oleh Kerajaan Magadha yang dipimpin oleh Raja Samudragupta. Saat beliau wafat dimakamkan di tepi Sungai Gomati di Bekasi. Pada masa kekuasaan Jayasinghawarma, pusat Kerajaan Tarumanegara dipindahkan dari Rajapura ke Tarumanegara. Rajapura berarti Salangkayana atau Kota Perak. 2. Dharmayawarma, raja selanjutnya adalah Dharmayawarma yang merupakan anak dari Jayasinghawarman. Beliau naik tahta menggantikan ayahnya pada tahun 382 M. 395 M. Tidak banyak sejarah yang mencatatkan dari raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Hanya saja, namanya masuk dalam naskah Wangsakerta, yakni naskah yang memuat para raja Kerajaan Tarumanegara. 3. Purnawarma menjadi raja terkenal di Kerajaan Tarumanegara. Namanya tertulis pada prasasti di abad ke-5. Selain itu, namanya juga tercatat dalam naskah Wangsakerta. Beliau memerintah dari tahun 395 M hingga 434 M. Pada masa pemerintahannya, ibu kota Kerajaan Tarumanegara dipindahkan menuju Sundapura. Hal inilah yang menjadi asal-muasal nama Sunda. Pada masa kekuasaan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan, Kerajaan Tarumanegara berhasil menguasai setidaknya 48 kerajaan kecil di bawahnya. Kekuasaan Kerajaan Tarumanegara membentang dari Salakanegara atau Rajapura, yang saat ini diperkirakan adalah Telulada, Pandeglang hingga Purbalingga, Jawa Tengah. Pada zaman dulu batas negara dari Kerajaan Tarumanegara adalah Kali Brebes. Setelah masa pemerintahan Raja Purnawarna, Kerajaan Tarumanegara diteruskan oleh anaknya, yakni Wisnuwarma. Kemudian digantikan oleh Indrawarman. Selanjutnya adalah Maharaja Candrawarman. 4. Suryawarman. Raja Suryawarman merupakan raja ke-7 Kerajaan Tarumanegara. Suryawarman berkuasa selama 26 tahun. Dibandingkan dengan ayahnya Maharaja Candrawarman, kebijakan dari Suryawarman berbeda. Bila Maharaja Candrawarman kekuasaan penuh berada pada raja. Namun, Suryawarman lebih memfokuskan pemerintahan pada bagian timur kerajaan. Hal ini yang membuat didirikannya kerajaan di Kendan, daerah sekitar Bandung dan Limbangan Garut oleh menantunya, Manikmaya. Bahkan, daerah tersebut mengalami perkembangan pesat dikarenakan adanya kerajaan Galuh yang didirikan oleh Cicit Manikmaya pada tahun 612 M. 5. Linggawarman. Linggawarman merupakan raja terakhir dari Kerajaan Tarumanegara. Linggawarman memerintah dari tahun 666 M hingga 669 M. Pada masa itu, Raja Linggawarman tidak memiliki putra sebagai penerus tahta Kerajaan Tarumanegara.
Beliau hanya memiliki dua orang putri, yang bernama Minarsih putri sulungnya dan Soba Kancana. Putri Minarsih menikah dengan Tarusbawa yang menjadi raja pengganti Linggawarman. Sedangkan, Soca Kancana menikah dengan Daputa Hyang Sri yang menjadi pendiri kerajaan Sriwijaya. Masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara tidak diketahui secara terperinci. Bahkan, dalam prasasti hanya tertuliskan nama Raja Purnawarman. Hal yang memungkinkan akan keruntuhan kerajaan Tarumanegara adalah saat Raja Linggawarman turun tahta, kepemerintahan dipegang oleh menantunya Tarusbawa. Sayangnya Tarusbawa naik tahta saat kerajaan Tarumanegara turun pamor. Seakan, Tarusbawa ingin menaikkan lagi nama besar kerajaan Tarumanegara. Namun langkah yang diambil malah menyebabkan kerajaan Tarumanegara hilang. Pada tahun 670 Tarusbawa merubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Hal ini yang menyebabkan Cicit Manikmaya, Wetikandayun yang merupakan raja kerajaan Galuh memisahkan diri dari kerajaan Tarumanegara. Bahkan, pemisahan ini didukung oleh kerajaan Kalingga. Sebab, pada masa itu pula, putra mahkota, Sanah menikah dengan Putri Maharani Sima dari kerajaan Kalingga. Hal ini menyebabkan kerajaan Tarumanegara terbagi menjadi dua, di mana Sungai Citarum sebagai batas kerajaannya. Kerajaan Tarumanegara memiliki beberapa peninggalan. Ada 7 prasasti dan beberapa catatan dari luar negeri yang menceritakan kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciateureun. Prasasti ini ditemukan di Sungai Ciateureun, yakni salah satu muara Sungai Cisadane Bogor. Prasasti ini juga dikenal dengan nama Prasasti Ciampea. Pada prasasti ini terdapat gambar laba-laba dan telapak kaki Raja Purnawarma. Selain itu, ditemukan juga huruf Palawa dan Sansekerta. 2. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau dikenal dengan nama Prasasti Pasir Koleangkak. Pasalnya, prasasti ini ditemukan di Bukit Koleangkak, perkebunan jambu. Letaknya yakni 30 km sebelah barat dari kota Bogor. Prasasti ini berisi kebesaran Raja Purnawarman dan gambar telapak kakinya. 3. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Bogor, tepatnya Kampung Cibumbulan, Kampung Muara Hilir. Prasasti ini cukup istimewa, sebab terdapat sepasang telapak kaki gajah. Tapak kaki ini digambarkan sebagai tapak kaki Raja Purnawarman. Dalam agama Hindu, gajah digambarkan sebagai hewan sakral dan dekat dengan Dewa Wisnu. Konon diibaratkan sebagai Maharaj Purnawarman. 4. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di Bogor. Dalam prasasti ini terdapat tulisan aksara ikal yang belum bisa diterjemahkan. Selain itu, ditemukan juga lukisan telapak kaki. 5. Prasasti Pasir Alwi, ditemukan di daerah sekitar perbukitan Pasir Alwi, Bojong Honje, Sukamakmur, Bogor. 6. Prasasti Cindang Hayang. Dalam masyarakat sekitar, prasasti ini dikenal sebagai Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, tepatnya tepi Sungai Cindanghian, Kecamatan Manjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti Lebak ditemukan pada tahun 1947. Dalam prasasti ini berisi puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta yang menceritakan kebesaran Raja Purnawarman. 7. Prasasti Tugu. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara yang terpanjang. Ditemukan di Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta. Prasasti ini dipahat pada batu bulat panjang yang melingkar.